ini fatwa nar, Allah bukakan neraka ini untuk golongan-golongan orang yang matanya jauh dari Quran, emang gak ngerti Quran, langi mani agama Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin orang ini ngerti Quran, orang gak ngerti agama Islam. Orang Islam harus ngerti Quran ya, karena Al-Quran kitab Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Malu al-haya'u minal iman, dikatakan dalam hadis Rasulullah, malu ini sebagian daripada iman. Kalau enggak bisa baca Quran ini diraguin ini orang ngerti Allah apa enggak, karena lafaz Allah ini dengan menggunakan bahasa Arab ya, disebut di awal Muqaddimah Fathul Mu'in dikatakan seperti itu. Kita merasa cukup dalam hidup jangan ya, banyak beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Wa qala aidan, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ala ayah sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasulullah memandang kita insyaallah, amin. Rasulullah sesaat nanti di akhirat kelak kita mengharap syafaat Nabi Muhammad SAW, amin. Yang pertama, fakir hormati Syafi'i, mantan Allah betul hati, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah syafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antumah semua jamaah majlis al-khair, mudah-mudahan tambah khair, tambah baik, dikabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Salat 5 waktu yang dihukumi fardu, setiap kita sholat kita membaca suratul Fatihah yang dikatakan umul kitab. Setelah sholat, kerjakan sholat bagus, benar-benar bagus, dikatakan qiraah Quran, membaca Al-Quran. Sampai mana Nabi SAW Rasulullah meninggalkan kepada kita 2 perkara, ya Al-Quran. Al-Quran wa itrati ahlu baiti, dikatakan Al-Quran dan zuriyahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadzal kitab Al-Quran ini la raiba fihi hudalil muttaqin, dikatakan petunjuk yang enggak ada keraguan di dalam Al-Quran ini, sehingga andai kata sesuatu selain daripada Al-Quran pasti ada keraguan. Al-Quran ini kitab yang la raiba fihi, enggak ada keraguan di dalamnya isi daripada Al-Quran itu. Dan Al-Fatihah ini umul kitab. Waktu sholat kita membaca Fatihah, terus kita meminta kepada Allah ditunjuki jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jalan yang enggak sesat ya, jalan yang menunjukkan sebagai petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Sesaat akan setiap umat kanjeng Nabi Muhammad dakhalal jannah, Allah masukkan ke dalam surga.
Ya, haram umat kanjeng Nabi Muhammad ni ilaman aba kalau Rasul kecuali yang ikuti melihat neraka. Amin Allahumma amin. Ya, mudah-mudahan kita digolongkan sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini beruntung orang yang ya diaku sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang mendapat kerugian, orang yang enggak kenal Nabi, la fi dunya la fil akhirah, naudzubillah min dzalik, kebangetan. Jadi haram melihat surga. Sedangkan umat kanjeng Muhammad SAW ini Allah sudah perlihatkan setiap 5 waktu sholat, maka dikatakan Mi'rajul Mu'min. Salat ini ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahada ini yang dikatakan kita hidup ini berjalan. Kita hidup akan menemui akhir, ya akan melewati jalan Shiratul Mustaqim itu. Insyaallah dakhulul jannah. Amin. Insyaallah Allah kumpulkan ahli jannah sebagai golongan orang-orang yang mendapatkan surga. Ini fatwa nar, Allah bukakan neraka ini untuk golongan-golongan orang yang matanya jauh dari Quran, memang enggak ngerti Quran, langi mani agama Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin orang ini ngerti Quran, orang enggak ngerti agama Islam. Orang Islam harus ngerti Quran, ya, karena Al-Quran kitab Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Malu al-haya'u minal iman, dikatakan dalam hadis Rasulullah, malu ini sebagian daripada iman. Kalau enggak bisa baca Quran ini diraguin ini orang ngerti Allah apa enggak, karena lafaz Allah ini dengan menggunakan bahasa Arab, ya disebut di awal Muqaddimah Fathul Mu'in dikatakan seperti itu. Kita merasa cukup dalam hidup, jangan ya banyak beribadah, lebih dalam mengkhusukkan diri dalam salat, mengerjakan salat. Allah perintahkan sesuatu yang luar biasa ini. At-tuqa dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang biasa-biasa ya enggak apa-apa, ya tetap umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berusaha ikhtiar untuk dilihat, dipandang menjadi orang-orang pilihan Allah. Amin Allahumma amin. Berusaha berharap untuk diberi rezeki yang banyak, diberi rezeki dunia, rezeki akhirat. Ngerti fadilah daripada apa-apa ilmu. Ngerti al-ikhlas, dibaca 3 kali al-ikhlas. Kalau Rasul dikatakan Nabi, Qul huwallahu ahad, sulusul Quran, kata Nabi. Ya, kita baca al-ikhlas sekali sama dengan sepertiga Al-Quran 30 juz. Dibaca 3 kali berarti kita khatam 30 juz Quran pahalanya. Ya, tapi lebih lagi kalau kita qiraah Quran, membaca Al-Quran harfan bil harfan, setiap huruf-hurufnya itu dikatakan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sanging Al-Kutub, beliau wali Allah kutub muda, salah satu guru daripada Kiai Hasyim Asy'ari, ya, salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Apa dikatakan setiap huruf di Al-Quran ini ada sirnya. Itu dikatakan Habib Ali bin Abdullah bin Ali Haddad, cucunya langsung ke ana waktu itu di Bangil Jawa Timur sana. Nah, jadi luar biasa Quran ini ada sir rahasia di dalamnya. Setiap bagi orang-orang yang ia mempunyai keyakinan lebih, ahlut tuqa, orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, barang tentu harus lebih. Kalau nggak lebih dia pandang biasa-biasa aja. Nah, karena dia orang ada kelebihan, ya orang berusaha, orang ini ya, dikatakan Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Sulhul Murid, ada bait greget kemauan, insyaallah Allah lebihkan hati orang ini sehingga faham betul apa itu fadilah daripada Al-Quran Al-Karim. Sehingga jalan orang ini terang, dia mendapatkan petunjuk. Dunia senang, di akhirat senang. Dunia susah, ya tanda di akhirat susah. Susah ini apa? Dia nggak mau sembahyang, susah orang ini. Ya susah diatur. Ya na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala Al-Qahhar yang Maha mengatur. Orang nggak bisa kuat dalam hidup, orang lemah dalam hidup. Na'udzubillah, susah dunia, ya tanda orang ini susah di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, tanda orang ini baik, ya tidak taruh dunianya orang ini baik, pun pula insyaallah akhirat orang itu baik. Hasanah dikatakan di orang ini baik, fil akhirati hasanah. Dan di akhirat yang dikatakan doa sabu jagat, seorang mendapatkan hasil di dunia, orang yang pada bersyukur dunia, orang yang mendapatkan kerugian di dunia,
aktsarhum la yu'minun. Allah Subhanahu wa taala golongan orang-orang itu yang kebanyakan daripada orang-orang yang enggak beriman kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Tapi alhamdulillah orang yang bersyukur, yang pandai matanya melihat Quran, yang sering membaca Al-Quran ini, ya hidup akan menjadi tuntunan Quran itu. Quran ini bukan tulisan sembarangan, ya. Al-Quran ini kalam ilahi, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang ketika itu di mushaf Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Nabi, ya mantu Nabi, ya Zunnarain dikatakan Sayyidina Utsman ini yang 2 kali menikahi putri Rasulullah Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan ini yang mushaf itu Al-Quran Al-Karim. Terus berjalanlah orang ini sampai waktu demi waktu, zaman ke zaman, kita insyaallah nanti yang pada menikah punya keturunan soleh-solehah terus, ya abad ke abad, zaman ke zaman, sampai yaumul kiamah, yauma yakunu nansukal farasil mabsus, dikatakan hari itu ya sudah Allah hancur leburkan dunia dan seisinya ini. Bukti Allah memperlihatkan kepada kita. Sekarang jangan ngarep-ngarep kiamat, udah nggak usah ribet dah. Sekarang ibadah, khusuk tumak ninah. Kalau kepengen percaya Allah kudu nyampe kiamat, jangan ya, kaget nanti ya, karena kiamat ini serem ya. Dikatakan banyak alim ulama mengisyaratkan nggak kepengen ngalamin, apalagi kita ini ilmu secukup-cukupnya, nggak ada seember lah segelas ya. Nah, harap lautan ilmu Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Makanya mudah-mudahan sampai kapanpun istiqomah dalam membaca ratib al-imam al-samsu sumus mahnafus al-habib Abdullah bin Abi Bakar Idrus al-Akbar, dan mendekat kepada Sayyidina Maulana Muhammad daripada membaca maulid al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsi, ya, yang sudah dekat ini haul di Solo. Mudah-mudahan antum sempat hadir ke sana, Ustaz Syafi'i mudah-mudahan berangkat ke sana menghadiri haul Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, menghadiri haul Habib Alwi putranya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi dan Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsi Solo radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan dengan membaca maulid ini, kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, insyaallah nanamkan ke hati kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang yang dipandang Rasulullah ini, kalau Rasul man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang yang mendapatkan kecintaan Nabi, bukan orang cinta sama Nabi, tapi yang dia Rasulullah cinta ke kita. Amin. Mudah-mudahan Nabi cinta ke kita. Ya, kata Rasul, kana ma'i fil jannah, akan berkumpul orang itu bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW di surga. Nah, enak orang yang senang di dunia, istiqomah ibadah, memikirkan salat, setelah salat yang lain-lain. Gak ada keurusan daripada urusan selain pada al-imaduddin. Kalau Rasul dikatakan Nabi, tiang agama ini salat. Paling penting salat. Mau ngapain. Pokoknya sampai orang mati ba'da sembahyang gak boleh dibilang su'il khatimah. Walau mati nungging kali, mati jatuh dari gedung atau bagaimana, ba'da sembahyang orang ini gak boleh dikatakan mati su'il khatimah. Saking utamanya salat. Fakat agama din, kalau Rasul dikatakan Nabi, kalau kita mendirikan salat, kita berarti agama kita cakep. Ya, kalau kita ninggalin salat berarti jelek. Man tarakaha, kata Nabi, fakat hadama din, udah kita nggak benar, nggak kerjakan salat, ngehancurkan agama. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Dari mana Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus ini mendapatkan keutamaan dari Allah dan salat? Ya, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani, kekaramahan Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Adani ini apa? Menurunkan hujan susu. Sebabnya apa? Rakaatan salat dia 2 rakaat sunnah. Nah, itu dikatakan fadilah salat ini luar biasa. Nabi tinggalkan ini Quran wa itrati ahli baiti. Nabi tinggalkan kepada kita Quran sehingga kita hidup sampai di akhirat nanti. InsyaAllah kita melihat Nabi Muhammad SAW, mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita dituntun Rasulullah ya, karena baca maulid Nabi Muhammad. Habib Ali Muhammad bin Habsi ini membuat maulid Nabi itu, tangan Habib Ali dituntun tangan Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Ya, ada riwayat di usia 80
tahun di usia itu apa umur, ada riwayat setiap fasal-fasal Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi buat maulid, ada riwayat langsung seketika itu selesai ya. Syamsul Durar itu banyak riwayat-riwayat orang alim ya. Ada riwayat ini yang enggak tertulis dalam manakib, ada manakib yang tertulis daripada manakib, ada qaul yang diucapkan beliau-beliau radhiyallahu anhum alim-alim itu. Jadi kalau orang yang nggak ngerti, asal-asalan ngomong, na'udzubillah min dzalik, ini bahaya ya. Tapi itu ada riwayat, ada daripada ucapan, ada daripada manakib. Hakadha. Terus kenapa di dalam dunia ini hidup kita terus akan selalu hidup? Ya memang akan selalu hidup. Akan ketemu hisab. Beda kita sama binatang begitu. Kalau binatang awaluhu turab. Pertama dia dari tanah, akhiru turab. Kembali kepada tanah. Nggak dihisab binatang nggak ditemui mulai ketemu karnakir juga nggak bisa ngomong. Ya binatang kan anjing guguk-guguk aja, iya. Nggak ngerti deh tuh binatang begitu ya. Pokoknya mati udah mati. Kalau manusia akhiruhu hisab, awaluhu turab, pertama dari tanah, terus dihisab tuh. Pindah ke alam barzah, ke alam ruh, dikatakan Rasulullah ke alam ruh. Kita ini ke alam barzah ya, dikatakan Nabi mati, kita akan ketemu mati, akan ketemu ajal ya, innalillahi, kita akan innalillahi, terus kita ke alam barzah. Kalau binatang udah ketinggalan di sono. Makanya di dunia jangan terlalu kenal binatang lah, keder ya. Kalau di dunia kita kebanyakan komunikasi sama binatang, ngeri ini. Ini bahaya ya. Jadi nanti di alam barzah kita disanding amal. Amal itu yang paling ngebawa ke sono jalan akhir. Awal babul akhirah alam barzah itu bagaimana kita baca apa enggak itu Quran ya, sampai nanti di mizan itu, catatan itu, Lauhul Mahfuz yang dikatakan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir yang dikatakan Lauhul Mahfuz ini ada di antara dua alis Sayyidina Israfil alaihi salam yang niup itu trompet akhir zaman itu. Nah, di sana terus di mizan ya, amal-amal perbuatan Al-Qur'an ini nanti gimana nih kitab nih? Kitab ini ceritanya ngapain nih kitab nih? Sama dunia orang ini dilihat apa enggak nih sama orang ini nih, orang ini alam Al-Qur'an apa enggak nih orang ini ngerti enggak Quran? Na'udzubillah jahil, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan alim, mudah-mudahan alam Al-Qur'an ya, karena dikatakan khalaqal insan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ini akal sempurna ya. Khalaqal insana bi ahsani taqwim. Allah katakan kita manusia ini ya dekat dengan Nabi Muhammad SAW ya. Umat Rasulullah ini umat yang paling dekat dengan nabinya SAW dibandingkan umat-umat yang lain. Umat Sayyidina Maulana Muhammad SAW ini yang paling alim dibanding umat nabi-nabi Allah dan Rasulullah yang lain. Ya, karena keutamaan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini malam Allah berikan keberkahan, Allah qabul hajat, Allah mudahkan segala urusan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.